Laut bergelombang dengan tenang di bawah langit senja, menyelimuti kapal kargo tempat Reza berdiri. Angin asin berhembus menerpa wajahnya, membelai kulitnya yang terbakar matahari setelah berbulan-bulan mengarungi lautan. Tangannya mencengkeram pagar kapal, matanya menatap cakrawala. Dalam hitungan jam, ia akan tiba di pelabuhan dan kembali ke rumahnya, tempat istri yang telah dinikahinya selama 7 tahun menunggu. Ayu, istrinya, wanita yang dulu begitu ia cintai dengan sepenuh hati. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, ada sesuatu yang mengganjal di benaknya. Ayu yang dulu selalu riang menantikan kepulangannya kini terdengar lebih dingin setiap kali mereka berbicara di telepon. Pesannya sering hanya dibalas singkat, dan panggilannya kadang tidak diangkat. Reza ingin percaya bahwa semuanya baik-baik saja, tapi naluri pelautnya mengatakan ada badai yang sedang mengintai. Reza melangkah masuk ke dalam kabin, meraih ponselnya, dan mengirim pesan kepada Ayu, "Aku akan sampai malam ini. Jangan tidur terlalu cepat." Tak ada balasan. Ia mendesah panjang. Dalam perjalanan panjang di laut, ia selalu menenangkan diri dengan membayangkan momen kepulangannya. Pelukan hangat, masakan favoritnya, dan canda tawa istrinya yang dulu selalu membuatnya rindu rumah. Tapi kali ini, semuanya terasa berbeda. Pelabuhan malam itu ramai dengan aktivitas. Reza melangkah turun dari kapal dengan langkah tegap, tas ranselnya tersampir di bahu. Udara darat terasa berbeda setelah berbulan-bulan hanya menghirup aroma garam dan mesin kapal. Ia memesan taksi online menuju rumahnya yang berada di sebuah kompleks perumahan sederhana. Saat mobil memasuki kawasan rumahnya, matanya menangkap sesuatu yang aneh. Lampu rumahnya mati. Biasanya, jika ia pulang, Ayu selalu menyalakan lampu teras. Hatinya berdebar, pikirannya berkecamuk dengan berbagai kemungkinan. Apakah Ayu tertidur? Atau mungkin sedang keluar? Tapi dengan siapa? Reza turun dari mobil, berjalan pelan ke arah rumahnya. Kunci cadangan masih ada di sakunya. Dengan hati-hati, ia memasukkan kunci dan memutar kenop pintu. Klik. Rumah gelap dan sunyi. Ia masuk, menekan saklar lampu, dan ruangan langsung terang. Rumah itu rapi seperti biasa. Tapi ada satu hal yang aneh. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Ayu. Tak ada sandal di depan pintu, tak ada aroma masakan, bahkan kamar tidur terasa dingin seolah sudah lama tak ditempati. Jantungnya berdetak lebih cepat. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Ayu. Nada sambung terdengar lama sebelum akhirnya panggilan terputus tanpa jawaban. Hening. Reza mengembuskan napas kasar, mencoba berpikir jernih. Mungkin Ayu sedang di rumah tetangga. Ia berusaha meyakinkan diri. Ia melangkah keluar, menatap sekeliling. Rumah sebelahnya, rumah Ustaz Rahmat, tampak terang benderang. Suara tawa samar terdengar dari dalam. Tanpa berpikir panjang, Reza melangkah ke rumah itu dan mengetuk pintu. Detik demi detik berlalu sebelum akhirnya pintu terbuka sedikit. Di balik pintu, Ayu berdiri dengan wajah terkejut. "Reza, kamu, kenapa nggak bilang mau pulang malam ini?" Ayu tampak gugup. Matanya melirik ke dalam rumah. Reza menyipitkan mata. Detil kecil itu tak luput dari perhatiannya. Ia mengenal istrinya lebih dari siapapun. Dan Ayu baru saja berbohong. "Aku sudah kasih kabar. Kamu nggak lihat pesanku?" Suara Reza datar, tapi tajam. Maaf. Aku nggak ngecek HP tadi." Ayu menelan ludah. Langkahnya ragu saat keluar dari rumah itu. Di belakangnya, sosok Ustaz Rahmat muncul. Laki-laki itu mengenakan sarung dan kemeja lengan panjang, dengan wajah yang biasanya teduh namun kini tampak kaku. "Subhanallah, Reza. Sudah pulang, ya? Maaf, Ayu tadi cuma mampir sebentar. Kami baru saja mengaji bersama beberapa ibu-ibu sebelum mereka pulang." Reza menatap lelaki itu lekat-lekat. Ada sesuatu yang mengganggunya. Bukan hanya cara berbicara Rahmat, tapi juga cara Ayu menghindari kontak mata dengannya. "Ngaji sampai malam? Sendirian di rumah antum?" Reza bertanya dengan nada yang dibuat santai, tapi Ayu justru semakin pucat. "Iya, tadi ada yang bertanya masalah fikih, jadi agak lama." Rahmat tersenyum, tapi ada sedikit ketegangan di balik matanya. Reza mengangguk pelan. Ia tidak ingin gegabah, tapi benih kecurigaan sudah tumbuh. Malam itu, Reza mencoba tidur,
Tapi pikirannya terus berputar. Ayu berusaha bertingkah biasa saja. Tapi Reza tahu ada sesuatu yang berubah. Entah itu caranya berbicara, atau bagaimana ia sedikit menjaga jarak. Seakan ada sesuatu yang ingin disembunyikannya. Sambil berbaring, Reza membuka galeri ponselnya dan menatap foto-foto lama mereka. Kebahagiaan yang pernah mereka miliki terasa seperti kenangan yang semakin jauh. Dari dapur, terdengar suara gelas diletakkan di meja. Ayu baru saja membuat teh. Tapi Reza bisa merasakan kegelisahan dalam gerak-geriknya. Biasanya, Ayu selalu bercerita panjang lebar saat ia pulang. Namun malam ini, ia lebih banyak diam. "Kamu nggak senang aku pulang?" tanya Reza tiba-tiba. Ayu yang sedang membawa gelas teh sedikit tersentak. Nggak, tentu saja senang. Aku cuma kaget aja." Reza menatapnya, menilai setiap ekspresi yang ditunjukkan istrinya. "Kenapa rumah gelap waktu aku sampai?" Ayu terlihat berpikir cepat sebelum menjawab. "Listrik sempat turun. Aku lagi di rumah Ustaz Rahmat waktu itu, jadi nggak sadar kalau belum nyalain lagi." Jawaban itu terdengar masuk akal, tapi tetap tidak bisa menghapus kegelisahan dalam hati Reza. Terlalu banyak kebetulan yang mencurigakan. Reza menarik napas dalam, lalu berkata pelan, "Aku lelah. Kita tidur saja." Ayu mengangguk cepat, seolah ingin menghindari percakapan lebih lanjut. Tapi saat Reza memejamkan mata, ia tahu satu hal pasti. Ia tidak akan tidur nyenyak malam ini. Badai kecurigaan mulai berhembus, dan Reza siap menghadapi ombak yang lebih besar. Malam itu, Reza tidak benar-benar tidur. Ia hanya membaringkan tubuhnya di tempat tidur sambil mendengarkan suara napas Ayu yang pelan di sebelahnya. Wanita itu seolah tidur nyenyak. Tapi Reza tahu bahwa pikirannya pasti sedang dipenuhi banyak hal. Sama seperti dirinya. Pagi datang dengan cepat. Saat Reza membuka mata, tempat di sebelahnya sudah kosong. Ayu sudah bangun lebih dulu. Dari dapur, terdengar suara piring dan sendok beradu. Biasanya, Reza akan merasa hangat melihat istrinya sibuk di dapur. Tapi pagi ini, semuanya terasa berbeda. Reza turun dari tempat tidur dan berjalan ke dapur. Ayu tampak biasa saja, mengenakan daster dan sibuk menyiapkan sarapan. "Selamat pagi," ucap Ayu tanpa menoleh. "Pagi." Reza menarik kursi dan duduk. "Kamu nggak tanya aku mau sarapan apa?" Ayu tersenyum tipis. "Aku ingat kamu selalu suka nasi goreng kalau baru pulang. Makanya aku buat ini." Reza mengangguk, tapi dalam hati ia bertanya-tanya. Kalau dia masih ingat semua kebiasaanku, kenapa aku merasa begitu jauh darinya? Saat mereka sarapan, Reza memperhatikan Ayu dengan seksama. Ia terlihat berusaha bersikap normal, tapi ada detil kecil yang tidak luput dari mata Reza. Cara Ayu menghindari kontak mata terlalu lama, bagaimana tangannya gemetar sedikit saat menuangkan teh, dan bagaimana ia terus melihat ke arah ponselnya yang tergeletak di meja. Reza melirik jam di dinding. "Hari ini kamu ada kegiatan?" Ayu mengangguk cepat. "Ya, aku harus belanja ke pasar. Terus ada pengajian siang nanti di rumah Ustaz Rahmat." Nama itu lagi. Nama yang sejak tadi malam terus menghantui pikiran Reza. "Sering banget ke rumah Ustaz Rahmat?" tanya Reza dengan nada santai. Ayu tersenyum, tapi senyum itu terasa dipaksakan. "Ya, kan aku ikut kelompok pengajian di sini. Kita sering belajar agama bersama." Reza mengangguk, tapi dalam hati ia berpikir, apakah pengajian benar-benar satu-satunya alasan? Setelah sarapan, Ayu segera bersiap untuk pergi ke pasar. Saat ia menghilang ke dalam kamar untuk berganti baju, Reza dengan cepat mengambil ponsel Ayu yang tergeletak di meja. Ia tidak bisa menahan dorongan hatinya untuk mencari tahu. Namun, saat ia mencoba membuka layar, ponsel itu terkunci dengan pola yang berbeda dari yang dulu. Ayu telah mengubah pola kunci ponselnya. Detak jantung Reza bertambah cepat. Dulu, mereka tidak pernah menyembunyikan apapun satu sama lain. Ponsel mereka tidak pernah dikunci. Tapi sekarang, apa yang sedang Ayu tutupi? Reza meletakkan kembali ponsel itu sebelum Ayu keluar dari kamar. Ia tidak ingin ketahuan. Ini semakin mencurigakan. "Aku pergi dulu, ya," kata Ayu sambil mengenakan jilbabnya. Reza mengangguk. "Hati-hati." Saat Ayu pergi, Reza menatap jam. Ia harus bertindak cepat. Hari ini, ia akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi.
Reza berjalan keluar rumah, matanya menyapu lingkungan sekitar. Beberapa tetangga sedang duduk di teras rumah mereka, berbincang santai. Ia memutuskan untuk mendekati seorang ibu parubaya bernama Burina, yang dikenal suka memperhatikan keadaan sekitar. "Burina, apa kabar?" sapa Reza ramah. Wanita itu tersenyum. "Alhamdulillah baik, Reza. Baru pulang, ya?" "Iya, Bu. Lama di laut, akhirnya bisa pulang juga," jawab Reza. Ia lalu berpura-pura bertanya dengan santai. Bu, istri saya sering ke rumah Ustaz Rahmat, ya?" Burina langsung memasang ekspresi aneh, seolah ragu untuk menjawab. "Ya, memang Ayu sering ikut pengajian di sana, Nak. Tapi belakangan, ya ah?" Ia menggigit bibirnya, seakan menimbang kata-katanya. "Belakangan kenapa, Bu?" desak Reza. Burina menatap sekeliling, lalu menurunkan suaranya. Beberapa ibu-ibu sempat bergosip kalau Ayu sering ke rumah Ustaz Rahmat, tapi kadang dia sendirian. Mereka bilang sih, mungkin cuma diskusi agama. Tapi ya, kamu tahu sendiri, kalau seorang wanita sering sendirian dengan lelaki yang bukan muhrimnya, orang-orang bisa berpikir macam-macam. Jantung Reza mencelos. "Sendirian di rumah Ustaz Rahmat? Maksud ibu, Ayu sering ke sana tanpa ada ibu-ibu lain?" tanyanya, berusaha menahan emosinya. Burina mengangguk pelan. "Kadang iya. Aku juga nggak mau suzon. Tapi ya banyak yang mulai bertanya-tanya." Reza merasa kepalanya berdenyut. Ini lebih buruk dari yang ia kira. "Makasih ya, Bu," katanya sambil berusaha tersenyum. "Sama-sama, Nak. Aku cuma berharap semuanya baik-baik saja." Tapi Reza tahu, semuanya tidak baik-baik saja. Hari itu, Reza menghabiskan waktu dengan berpikir. Ia mencoba mencari cara untuk membuktikan kecurigaannya tanpa langsung menuduh. Ia tahu, jika ia gegabah, Ayu bisa semakin pintar menyembunyikan jejaknya. Saat sore tiba, Ayu pulang dengan membawa kantong belanjaan. Ia tampak normal, seolah tidak terjadi apa-apa. Reza hanya mengamati tanpa banyak bicara. Namun, saat Ayu masuk ke kamar untuk menaruh barang-barangnya, Reza mengambil ponselnya sendiri dan mulai mencari sesuatu. CCTV mini. Ia memutuskan untuk membeli beberapa kamera kecil yang bisa ia pasang di rumah, termasuk di ruang tamu dan dekat pintu masuk. Jika benar Ayu menyembunyikan sesuatu, maka ia akan segera tahu. Malam itu, setelah Ayu tidur, Reza memasang kamera-kamera kecil itu di beberapa sudut yang strategis. Dengan teknologi yang ia beli, ia bisa mengakses rekaman dari ponselnya kapan saja. Sekarang, ia hanya perlu menunggu. Jika Ayu benar-benar menyembunyikan sesuatu, bukti itu akan segera muncul. Dan saat itu terjadi, Reza akan memastikan pengkhianatan ini tidak akan dibiarkan begitu saja. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya bagi Reza. Ia berbaring di tempat tidur sambil memandangi layar ponselnya, menunggu rekaman dari kamera CCTV yang telah ia pasang di beberapa sudut rumah. Pikirannya terus dipenuhi berbagai kemungkinan tentang apa yang akan ia temukan. Ia berharap bahwa semua ini hanyalah kecurigaan berlebihan. Namun, firasatnya mengatakan sebaliknya. Ayu berbaring di sampingnya, tampak lelap dalam tidurnya. Tapi bagi Reza, ini bukan malam untuk beristirahat. Ini malam untuk mencari kebenaran. Pagi hari, Reza bangun lebih awal dari biasanya. Ayu masih terlelap, jadi ia mengambil kesempatan untuk mengecek rekaman CCTV semalam. Ia membuka aplikasi di ponselnya dan mulai memutar rekaman dari ruang tamu. Beberapa jam pertama tidak menunjukkan apa-apa. Hanya Ayu yang menonton televisi sebelum akhirnya masuk ke kamar untuk tidur. Namun, saat jam menunjukkan pukul 23.45, sesuatu terjadi. Pintu depan rumah terbuka perlahan. Jantung Reza berdegup kencang. Ia memperbesar tampilan layar ponselnya. Seseorang masuk. Orang itu memakai pakaian hitam dan melangkah dengan sangat hati-hati. Wajahnya tidak terlihat jelas karena posisi kamera, tapi dari postur tubuhnya, Reza bisa menebak bahwa itu seorang pria. Reza menahan napas saat melihat pria itu berdiri di ruang tamu selama beberapa detik, seakan memastikan keadaan aman. Lalu, ia melangkah ke arah kamar mereka. Reza menggeser rekaman ke kamera lain yang ia pasang di lorong menuju kamar tidur. Dari sudut itu, wajah pria itu terlihat lebih jelas meskipun masih samar.
Tapi Reza mengenali postur dan cara berjalannya. Itu Ustaz Rahmat. Tangan Reza mengepal erat. Ia merasakan darahnya mendidih. Jadi benar, ini bukan hanya kecurigaan. Ada sesuatu antara Ayu dan lelaki itu. Tapi Reza butuh bukti lebih kuat. Ia mempercepat rekaman. Pria itu berhenti di depan pintu kamar. Lalu ia berbalik dan keluar kembali. Reza mengernyit. Ia mengira pria itu akan masuk ke kamar. Tapi ternyata tidak. Apakah hanya kebetulan? Atau pria itu sengaja datang untuk sesuatu yang lain? Reza memutar ulang rekaman beberapa kali, mencari petunjuk lain. Kemudian, ia melihat sesuatu yang membuatnya semakin yakin bahwa ada rahasia yang disembunyikan. Ayu bangun beberapa menit setelah pria itu pergi. Ia berjalan ke jendela, mengintip keluar sejenak, lalu mengambil ponselnya dan mengetik sesuatu. Reza tidak bisa melihat isi pesan itu, tapi ia tahu kepada siapa Ayu mengirimkannya. Siang hari, Reza pura-pura pergi keluar rumah pagi itu, memberi alasan bahwa ia ingin bertemu teman lamanya. Padahal, tujuannya adalah untuk mengawasi rumah dari kejauhan. Ia duduk di dalam mobil yang diparkir di ujung jalan, mengamati rumahnya dari kaca depan. Jika memang ada sesuatu yang disembunyikan Ayu, maka cepat atau lambat, ia akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Setengah jam berlalu. Lalu, seperti yang ia duga, Ayu keluar dari rumah dengan mengenakan pakaian yang lebih rapi dari biasanya. Ia membawa tas kecil dan berjalan ke arah rumah Ustaz Rahmat. Reza mengepalkan tangannya di atas kemudi. Sudah cukup. Ia membuka ponselnya dan menghubungi nomor seorang temannya, Dani, yang bekerja di sebuah jasa penyelidikan swasta. Dan, gue butuh bantuan lo sekarang juga, kata Reza tanpa basa-basi. Ada apa, Zah? Lo baik-baik aja? Tanya Dani, terdengar terkejut. Gue curiga istri gue selingkuh. Gue butuh bukti lebih kuat. Bisa bantuin gue? Suara Reza bergetar menahan emosi. Dani terdiam sejenak. Oke, kirim lokasi. Gue outwoo sekarang. Sore hari. Dani tiba sekitar 1 jam kemudian. Ia membawa kamera dengan lensa jarak jauh dan beberapa alat lain untuk merekam bukti. Mereka berdua mengambil posisi di dalam mobil, memantau rumah Ustaz Rahmat dari kejauhan. Tidak lama kemudian, pintu rumah itu terbuka. Ayu keluar, tapi kali ini bersama Ustaz Rahmat. Mereka terlihat berbicara sebentar di teras. Lalu Ustaz Rahmat mengulurkan tangan dan menggenggam tangan Ayu dengan lembut. Reza menahan napas. Tangannya mencengkeram kursi mobil begitu kuat hingga buku jarinya memutih. Dani dengan sigap mengambil beberapa foto. Gila, Za ini beneran gak beres. Reza tidak menjawab. Ia hanya menatap lurus ke depan, menyaksikan bagaimana istrinya berdiri begitu dekat dengan lelaki lain. Seorang lelaki yang selama ini ia hormati. Seorang guru ngaji. Ayu dan Ustaz Rahmat berbicara sebentar. Lalu Ayu berpamitan dan berjalan pulang. Begitu Ayu masuk rumah, Reza mengembuskan napas berat. Gue mau masuk rumah itu, kata Reza tiba-tiba. Dani menoleh cepat. Lo gila. Lo nggak bisa gegabah. Lo butuh bukti yang lebih kuat. Kalau lo masuk sekarang, mereka bakal pura-pura nggak ada apa-apa. Gue udah nggak tahan, dan ini udah cukup buat gue. Mata Reza memerah menahan amarah. Gue ngerti, bro. Tapi kalau lo sabar sedikit lagi, kita bisa cari bukti yang benar-benar nggak bisa dibantah. Coba pikir, kalau lo hancurkan semua sekarang, mereka bisa putar balik fakta dan lo yang bakal terlihat sebagai orang jahat. Dani menepuk pundak Reza. Percayain sama gue. Kita bakal bongkar semua ini, tapi dengan cara yang benar. Reza menarik napas panjang. Ia tahu Dani benar. Ia harus menunggu sedikit lagi. Malam itu, Reza tak bisa tidur. Pikirannya terus dihantui kejadian sore tadi. Ia ingin bertindak, tapi ia juga tak ingin gegabah. Dani berjanji akan menyelidiki lebih dalam, mengumpulkan lebih banyak bukti yang tak terbantahkan. Sementara itu, Ayu bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Ia tetap memperlakukan Reza dengan baik, bahkan lebih manis dari biasanya. Namun, bagi Reza, semua itu kini terasa palsu. Ia hanya butuh satu bukti terakhir. Bukti yang akan menghancurkan semua kepalsuan ini. Malam kembali datang, membawa kegelisahan yang terus menghantui Reza.
Ia berbaring di ranjangnya, berpura-pura terlelap, tetapi pikirannya justru semakin kacau. Bayangan-bayangan dari rekaman CCTV terus berputar dalam benaknya. Ayu yang bangun di tengah malam, pria asing yang datang lalu pergi, dan genggaman tangan yang terlihat jelas di depan rumah Ustaz Rahmat. Reza tahu, ada sesuatu yang disembunyikan. Namun, seperti kata Dani, ia tidak bisa gegabah. Ia harus menunggu momen yang tepat untuk membongkar semuanya. Maka, malam itu, Reza memutuskan untuk tidak tidur. Ia ingin mengamati langsung apa yang terjadi saat dirinya berpura-pura lelap. Tengah malam. Jarum jam menunjukkan pukul 1.15 dini hari. Suasana rumah sudah sangat sepi. Reza tetap diam di tempat tidurnya, mendengar setiap suara sekecil apapun. Lalu, ia merasakannya. Ayu bergerak perlahan di sampingnya, berusaha tidak membuat suara. Dengan sangat hati-hati, ia menyibak selimut, lalu bangun dari tempat tidur. Reza tetap diam, memejamkan mata, tetapi telinganya terus siaga. Ia mendengar langkah kaki Ayu yang ringan menuju keluar kamar. Perlahan, Reza membuka sedikit matanya dan melihat bayangan Ayu melewati pintu kamar menuju ruang tamu. Apa yang akan dia lakukan kali ini? Dengan sangat hati-hati, Reza bangkit dari ranjang. Ia berjalan tanpa suara, mengintip keluar kamar. Ayu berdiri di ruang tamu, menempelkan ponselnya ke telinga. Dari ekspresinya, ia terlihat sangat berhati-hati, seolah takut ada yang mendengar. Iya, aku sudah pastikan dia tidur, bisik Ayu. Reza mencengkeram gagang pintu. Siapa yang dia telepon? Aku nggak tahu kalau kita bisa ketemu malam ini. Kamu yakin aman? Jantung Reza berdetak lebih kencang. Baiklah, aku keluar sebentar, tapi jangan lama-lama, lanjut Ayu sebelum menutup telepon. Perempuan itu bergegas mengambil jaketnya dan berjalan ke pintu depan. Reza buru-buru mundur dan kembali ke tempat tidur, berpura-pura masih terlelap. Tak lama kemudian, ia mendengar suara pintu terbuka dan tertutup perlahan. Ayu telah pergi. Mengikuti jejak Ayu tanpa menunggu lebih lama, Reza bangkit dan mengambil jaketnya. Ia keluar dari kamar dan berjalan menuju jendela. Dari celah tirai, ia melihat Ayu berjalan di bawah cahaya lampu jalan, menyusuri gang kecil di depan rumah. Tanpa pikir panjang, Reza keluar rumah, memastikan langkahnya tak mengeluarkan suara. Jantungnya berdegup kencang saat melihat Ayu berhenti di depan sebuah rumah. Rumah Ustaz Rahmat. Reza mengepalkan tangannya, menahan gejolak emosi yang hampir meledak. Ia berjongkok di balik semak-semak, mengawasi dari jauh. Pintu rumah terbuka, dan Ustaz Rahmat muncul di ambang pintu. Ia melirik ke sekitar, memastikan tak ada yang melihat, lalu menarik Ayu masuk ke dalam. Pintu pun tertutup kembali. Reza gemetar. Ia tak bisa lagi menyangkal apa yang terjadi. Istrinya bertemu dengan pria lain, di tengah malam, dengan cara yang sangat mencurigakan. Tapi masih ada satu pertanyaan besar di benaknya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu itu? Menunggu di balik gelap. Reza tidak langsung bertindak. Ia tahu bahwa jika ia langsung masuk dan mengonfrontasi mereka, Ayu bisa berbohong dan mengelak. Ia harus mendapatkan bukti lebih kuat. Maka, ia menunggu. 15 menit berlalu. 30 menit. Hampir 1 jam. Akhirnya, pintu rumah itu kembali terbuka. Ayu keluar lebih dulu, wajahnya tampak gelisah. Ustaz Rahmat berdiri di ambang pintu, berbicara dengan suara yang sangat pelan hingga Reza tidak bisa mendengarnya dari kejauhan. Ayu mengangguk, lalu buru-buru pergi, berjalan kembali ke rumah mereka. Reza tetap bersembunyi hingga Ayu benar-benar masuk ke dalam rumah. Kemudian, ia mengalihkan pandangannya kembali ke rumah Ustaz Rahmat. Apa yang sedang mereka sembunyikan? Ia menatap jendela rumah yang masih menyala lampunya. Dalam hati, ia bersumpah akan mencari tahu segalanya. Malam itu, Reza tak tidur. Ia hanya berbaring, menatap langit-langit kamar, menunggu waktu yang tepat untuk langkah selanjutnya. Pagi yang mencekam. Keesokan paginya, Reza bertindak seolah tak ada yang terjadi. Ia berlagak normal, tetap tersenyum pada Ayu, tetap makan bersama, tetap berbincang seakan-akan ia tidak tahu apapun. Namun, dalam hatinya, ia semakin yakin bahwa ia sedang hidup dalam kepalsuan. Ayu tampak sedikit canggung, tetapi tidak mencurigai apapun. Ia sibuk di dapur, seperti biasanya,
menyiapkan sarapan untuk mereka berdua. Reza memerhatikannya dari jauh, bertanya-tanya sudah berapa lama ia dibohongi seperti ini. Saat sarapan, Reza mencoba menggali informasi dengan santai. "Semalam kamu tidur nyenyak?" tanyanya sambil menyeruput kopi. Ayu tersenyum tipis. "Iya, lumayan. Kamu gimana?" Reza mengangguk. "Sama. Aku tidur cukup nyenyak, cuma kayaknya tadi malam agak gelisah. Mungkin kebanyakan pikiran." Ayu tertawa kecil. "Kamu memang selalu banyak pikiran, Mas. Santai saja." Reza tersenyum, tetapi dalam hatinya, ia mencatat setiap kata yang keluar dari mulut Ayu. Ia tahu, ini baru permulaan. Pertemuan rahasia. Hari itu, setelah memastikan Ayu sibuk di rumah, Reza pergi menemui Dani di sebuah kafe kecil di kota. "Gue udah dapet bukti baru," kata Reza setelah mereka duduk. Dani mengangkat alis. "Serius? Apa yang lo dapet?" Reza menceritakan kejadian semalam. Bagaimana Ayu keluar diam-diam, bagaimana ia masuk rumah Ustaz Rahmat, dan bagaimana mereka berbicara sebelum akhirnya Ayu pulang. Dani menghela napas panjang. "Gila, Za. Ini udah jelas banget ada sesuatu. Kita cuma perlu bukti konkret." "Itu yang gue pikirin juga," kata Reza sambil menggenggam cangkir kopinya dengan erat. "Gue nggak mau konfrontasi sebelum punya bukti yang nggak bisa dibantah. Gue mau Ayu sendiri yang mengakui semuanya." Dani mengangguk. "Kalau gitu, kita pasang alat sadap. Gue punya beberapa alat rekaman kecil yang bisa kita taruh di rumah lo, atau di tempat lain yang strategis." Reza berpikir sejenak, lalu mengangguk. "Oke. Gue siap buat itu." Mereka berdua mulai merancang rencana dengan lebih matang. Ini bukan lagi sekadar kecurigaan. Ini tentang membongkar kebenaran yang selama ini disembunyikan. Dan kali ini, Reza tidak akan membiarkan dirinya ditipu lagi. Malam itu, setelah bertemu dengan Dani dan merancang strategi, Reza pulang dengan hati yang semakin berat. Ia tahu bahwa apapun yang ia lakukan mulai sekarang akan menentukan masa depannya dengan Ayu. Ia sudah bertekad, jika memang ada perselingkuhan, maka ia tidak akan tinggal diam. Setelah memastikan Ayu tertidur lelap, Reza diam-diam keluar rumah dan menemui Dani yang sudah menunggu di dekat pagar. Temannya itu menyerahkan sebuah alat rekaman kecil yang bisa dipasang di sudut rumah tanpa mudah terlihat. "Ini bisa bertahan 2 minggu dengan daya penuh," kata Dani berbisik. "Gue saranin taruh di ruang tamu dan kamar. Biasanya kalau ada percakapan penting, pasti di 2 tempat itu." Reza mengangguk dan menerima alat itu. Setelah Dani pergi, ia masuk kembali ke dalam rumah dan mulai memasang alat sadap dengan hati-hati. Satu di ruang tamu, tersembunyi di belakang rak buku, dan satu lagi di kamar, di dalam vas bunga kecil di atas lemari. Setelah memastikan semuanya terpasang dengan benar, ia kembali ke ranjang, berpura-pura tidur. Namun, pikirannya terus berputar. Apakah Ayu akan terperangkap dalam jebakan ini? Selama beberapa hari, Reza berpura-pura menjalani hari-harinya seperti biasa. Ia tetap berbicara dengan Ayu seperti suami yang penuh kasih, tetap makan bersama, dan tetap menunjukkan perhatian. Namun, ia lebih banyak menghabiskan waktu mendengarkan rekaman di malam hari. Setiap malam, ia memutar kembali percakapan yang terekam, berharap menemukan sesuatu yang mencurigakan. Awalnya, tidak ada apa-apa. Hanya suara Ayu yang berbicara sendiri atau menerima telepon singkat dari seseorang yang tidak ia kenali. Namun, pada malam keempat, Reza menemukan sesuatu yang menarik. "Kamu yakin gak ada yang curiga?" Suara seorang pria terdengar di rekaman. Jantung Reza berdegup kencang. Itu suara Ustaz Rahmat. "Iya, dia nggak tahu apa-apa. Aku pastikan dia nggak bakal sadar," jawab Ayu dengan suara pelan. Reza mengepalkan tangannya. Apa yang mereka sembunyikan? Aku mulai takut. "Mas, gimana kalau dia mulai curiga? Gimana kalau dia tahu?" Suara Ayu terdengar sedikit gemetar. "Kita harus tetap tenang. Selama kita hati-hati, semuanya akan baik-baik saja," jawab Ustaz Rahmat. Reza menutup mata dan menarik napas dalam-dalam. Ini bukan hanya sekadar kecurigaan lagi. Mereka memang menyembunyikan sesuatu. Namun, ia butuh lebih dari sekadar rekaman ini. Ia butuh bukti visual. Maka, Reza memutuskan untuk mengambil langkah lebih jauh. Malam itu,
Setelah memastikan Ayu tertidur, Reza kembali bergerak. Ia memasang kamera kecil yang bisa merekam pergerakan di ruang tamu. Kamera itu ia sembunyikan di antara hiasan dinding, menghadap ke sofa. Kalau mereka bertemu di sini, gue pasti bisa lihat, gumamnya pelan. Ia memastikan semuanya bekerja dengan baik sebelum kembali ke kamar. Ia merasa langkahnya semakin mendekati kebenaran. 2 malam kemudian, perangkap itu membuahkan hasil. Saat Reza memeriksa rekaman video di laptopnya, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya mendidih. Di layar, terlihat Ayu membuka pintu rumah mereka pada tengah malam. Lalu, masuklah seorang pria. Ustaz Rahmat. Reza menahan napas, matanya terpaku pada layar. Mereka duduk di sofa, berbicara dalam suara pelan. Ia memperbesar volume rekaman. Aku nggak tenang, kata Ayu. Aku takut kalau ini terbongkar. Kita harus tetap kuat, jawab Ustaz Rahmat. Aku janji, aku akan melindungi kamu. Reza mengepalkan tangannya begitu erat hingga kukunya hampir melukai kulit. Sejauh apa hubungan mereka berdua? Namun, sampai rekaman berakhir, mereka tidak menunjukkan tanda-tanda kedekatan fisik. Tidak ada sentuhan, tidak ada pelukan. Namun, obrolan mereka sudah lebih dari cukup untuk menyalakan amarah Reza. Reza ingin langsung mengkonfrontasi Ayu, tetapi ia tahu itu bukan langkah terbaik. Jika ia menuduh tanpa bukti yang lebih kuat, Ayu bisa saja mengelak dan memutarbalikkan keadaan. Maka, ia kembali menemui Dani. Gue udah dapat video mereka berdua di rumah gue tengah malam, kata Reza dengan rahang mengeras. Dani mengangkat alis. Serius? Mereka ngapain? Ngobrol. Tapi jelas ada sesuatu di antara mereka. Ayu kelihatan takut, dan Rahmat berusaha nenangin dia. Gue yakin mereka nyembunyiin sesuatu. Dani menghela napas. Lo mau langkah berikutnya gimana? Reza terdiam sejenak. Gue mau bikin mereka lengah. Gue akan pura-pura pergi dalam waktu lama. Gue mau lihat apakah mereka akan bertindak lebih berani kalau mereka pikir gue nggak ada. Dani mengangguk pelan. Itu ide yang bagus. Kalau mereka benar-benar ada hubungan, pasti mereka akan lengah. Malam itu, Reza memberitahu Ayu bahwa ia harus pergi keluar kota selama beberapa hari karena urusan pekerjaan. Wajah Ayu tampak sedikit terkejut. Tetapi ia dengan cepat menyembunyikan ekspresinya. Oh, kapan kamu berangkat? Tanya Ayu dengan suara yang dibuat biasa saja. Besok pagi. Aku harus urus beberapa hal di pelabuhan. Mungkin sekitar 3 hari baru pulang. Ayu mengangguk pelan. Baiklah. Hati-hati, ya. Reza tersenyum tipis. Pasti. Namun, dalam hatinya, ia tahu ini adalah awal dari permainan yang lebih besar. Ia akan melihat seberapa beraninya mereka jika mengira dirinya tidak ada. Sebelum benar-benar pergi, Reza memastikan kamera dan alat perekamnya tetap aktif. Ia juga meminta Dani untuk membantunya mengawasi rumah dari kejauhan. Jika sesuatu terjadi, Dani akan segera memberitahu. Kalau lo lihat ada yang aneh, langsung hubungi gue, pesan Reza. Dani mengangguk. Tenang aja. Gue bakal pantau terus. Malam itu, sebelum tidur, Reza memikirkan berbagai kemungkinan. Jika benar Ayu berselingkuh, seberapa jauh mereka sudah melangkah? Jika ini hanya kesalahpahaman, apakah ia akan bisa memaafkan kecurigaannya sendiri? Ia memejamkan mata, mencoba tidur. Namun, di dalam dadanya, kemarahan sudah berkobar, siap meledak kapan saja. Reza berangkat dari rumah pagi-pagi buta, pura-pura menuju pelabuhan untuk perjalanan panjang. Ia memastikan bahwa Ayu melihatnya memasukkan tas ke dalam mobil, lalu menyalakan mesin dan mengemudi keluar kompleks perumahan. Namun, ia tidak benar-benar pergi jauh. Dengan bantuan Dani, ia akan tetap berada di sekitar untuk mengawasi pergerakan Ayu dan Ustaz Rahmat. Dani yang sudah bersiap dengan motornya menghubungi Reza melalui telepon. Gue bakal mantau rumah lo dari kejauhan. Kalau ada sesuatu yang aneh, gue langsung kasih tahu, ujar Dani. Reza mengangguk, meski Dani tidak bisa melihatnya. Gue juga udah siapkan rekaman. Kita lihat, berapa lama waktu yang dibutuhkan buat mereka bertindak. Beberapa jam pertama berlalu tanpa kejadian yang mencurigakan. Ayu tetap menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Namun,
Saat malam tiba, Dani mulai melihat sesuatu yang tidak biasa. "Res, lo masih mantau?" Suara Dani terdengar dari telepon. "Iya, ada apa?" tanya Reza. "Ustaz Rahmat baru aja masuk ke rumah lo. Dan dia bawa sesuatu, kayak tas gede." Jantung Reza berdegup kencang. "Tas gede? Apa mungkin dia nginep?" "Bisa jadi, bro. Lo mau gue tungguin di sini atau lo mau datang langsung?" Reza menghela napas panjang. "Kita tunggu. Gue butuh lebih dari sekadar dugaan." Ia memeriksa rekaman kamera tersembunyi di rumahnya lewat ponselnya. Video menunjukkan Ayu yang membuka pintu dan menyambut Ustaz Rahmat dengan senyum yang mencurigakan. Mereka duduk di ruang tamu, berbicara dalam suara pelan. "Kamu yakin Reza nggak bakal balik tiba-tiba?" tanya Ustaz Rahmat. Ayu tersenyum kecil. "Dia bilang bakal pergi 3 hari. Kita punya waktu." Reza mengepalkan tangan. "Jadi ini rencana mereka? Memanfaatkan ketidakhadiranku?" Ustaz Rahmat menyerahkan tasnya pada Ayu. "Ini yang kamu minta. Pastikan semuanya berjalan lancar." Reza menyipitkan mata. "Apa yang ada di dalam tas itu?" Ayu mengangguk dan membawa tas itu ke dalam kamar. Setelah beberapa menit, ia kembali tanpa tas tersebut. Reza semakin penasaran. Dani yang masih berada di luar rumah mengirim pesan ke Reza. "Bro, gue lihat mereka nutup gorden sekarang. Lo mau gue coba rekam dari luar?" Reza berpikir sejenak sebelum membalas. "Tunggu dulu. Gue mau lihat lebih jauh apa yang mereka lakukan." Waktu terus berjalan, dan suasana semakin sunyi. Reza masih menyaksikan video dari kamera tersembunyi dengan napas tertahan. Setelah beberapa saat, Ayu dan Ustaz Rahmat keluar dari kamar dan duduk di ruang tamu lagi. Kali ini, ekspresi Ayu terlihat lebih tegang. "Aku takut, Mas. Kalau Reza tahu." "Tenang, dia nggak akan tahu. Semua sudah kita atur." Reza menggertakkan giginya. Apa yang sudah mereka atur? Ia merasa ini sudah lebih dari cukup. Ia tidak bisa lagi hanya menjadi penonton. Malam ini, ia akan bertindak. Reza menghubungi Dani dan memberi instruksi tegas. "Gue bakal masuk sekarang. Lo siap-siap. Kalau ada apa-apa, langsung hubungi polisi." Dani menyetujui. "Hati-hati, bro." Dengan napas berat, Reza mengendarai mobilnya kembali ke rumah. Saat sampai di depan pintu, ia tidak langsung masuk. Ia ingin melihat bagaimana reaksi mereka ketika mendengar suara pintu terbuka tiba-tiba. Dengan kunci di tangan, ia memasukkan ke lubang kunci dan memutar perlahan. Pintu terbuka. Suara langkahnya menggema di dalam rumah. "Ayu, aku pulang lebih cepat." Saat itu juga, ia melihat wajah Ayu yang pucat dan Ustaz Rahmat yang tampak kaget. "Reza, kenapa kamu?" "Aku pikir kamu bilang aku nggak bakal balik?" potong Reza dengan suara dingin. Ayu tak bisa berkata-kata. Sementara itu, Ustaz Rahmat mencoba tetap tenang. "Mas Reza, ini tidak seperti yang kamu pikirkan." Reza tertawa kecil. "Oh, iya? Lalu kenapa kalian tampak seperti orang yang baru saja tertangkap basah?" Suasana di dalam rumah menjadi begitu tegang. Dan di sanalah, permainan sesungguhnya baru saja dimulai. Reza melangkah masuk lebih dalam, pandangannya tertuju ke arah tas besar yang tadi dibawa Ustaz Rahmat. Ia melirik Ayu yang masih mematung di tempatnya. "Buka tas itu." Perintahnya dingin. Ayu menoleh ke arah Ustaz Rahmat, seolah meminta bantuan. Namun, Reza mengangkat tangannya, menahan gerakan mereka. "Gak ada yang bergerak sebelum tas itu dibuka." Lanjutnya dengan suara yang mengandung ancaman. Dengan tangan gemetar, Ayu berjalan menuju kamar, diikuti oleh Reza dan Ustaz Rahmat. Begitu sampai, ia membuka resleting tas tersebut. Reza mengernyit. Isinya adalah sejumlah uang dalam beberapa bundel, surat-surat penting, dan beberapa pakaian. "Ini apa, Ayu?" Ayu menggigit bibirnya, tidak berani menatap Reza. Aku bisa jelaskan." "Jelaskan sekarang." Ayu menatap Ustaz Rahmat, yang terlihat sama gugupnya. "Kami hanya ingin mempersiapkan sesuatu. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan, Mas." Reza mendengus, lalu menoleh ke arah Ustaz Rahmat. "Lo pikir gue bakal percaya begitu aja? Kalau ini nggak mencurigakan,
Kenapa harus dilakukan saat gue nggak ada? Ustaz Rahmat membuka mulutnya, lalu menutupnya kembali. Ia jelas tidak punya jawaban yang memuaskan. Reza tertawa sinis. Jadi ini yang kalian lakukan di belakang gue? Lo pikir gue nggak akan tahu? Lo pikir gue nggak bisa lihat jelas ada sesuatu di antara kalian? Ayu mulai menangis, tapi kali ini Reza tidak peduli. Matanya hanya fokus pada pria yang selama ini ia hormati sebagai seorang guru ngaji, tetapi kini terlihat seperti seorang pengkhianat. Lo punya waktu 1 menit buat kasih alasan sebelum gue panggil orang-orang buat lihat apa yang sebenarnya lo lakukan di rumah gue. Ustaz Rahmat menelan ludah. Ia tahu, permainan ini hampir selesai. Reza berdiri di depan Ayu dan Ustaz Rahmat dengan sorot mata tajam. Tangannya mengepal, menahan amarah yang hampir meledak. Udara di dalam rumah terasa semakin berat, seperti sesak oleh ketegangan yang menggantung di antara mereka. Reza tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari ia harus berhadapan dengan kenyataan pahit seperti ini. Selama bertahun-tahun, ia telah berusaha menjadi suami yang baik. Bahkan, meski pekerjaannya sebagai pelaut membuatnya sering jauh dari rumah, ia selalu menyempatkan waktu untuk keluarganya. Namun, kini semua terasa sia-sia. Ayu menundukkan kepala, air matanya mulai mengalir. Ustaz Rahmat, yang sebelumnya tampak percaya diri, kini mulai gelisah. Tatapan tajam Reza seperti menelanjangi kebohongan mereka berdua. Gue kasih 1 kesempatan buat lo jelasin ini semua. Suara Reza terdengar dalam, penuh tekanan. Lo pikir gue bodoh? Gue udah lihat semuanya. Gue tahu lo berdua nggak cuma sekadar ngobrol di rumah gue saat gue nggak ada. Ayu menggigit bibirnya, seolah berusaha menyusun kata-kata. Mas, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Reza mendengus. Mulai dari awal. Kenapa dia bisa ada di rumah ini malam-malam? Kenapa lo berdua nutupin ini dari gue? Dan yang paling penting, apa isi tas itu? Ayu menatap Ustaz Rahmat dengan tatapan meminta bantuan. Namun, pria itu hanya diam. Wajahnya semakin pucat. Setelah beberapa detik hening, akhirnya Ustaz Rahmat membuka mulutnya. Mas Reza, saya mohon, jangan salah paham. Ini bukan seperti yang Mas pikirkan. Oh, bukan? Reza tertawa sinis. Lalu, apa? Jelasin sekarang sebelum gue kehilangan kesabaran. Ustaz Rahmat menarik napas panjang sebelum akhirnya mengakui sesuatu yang membuat Reza semakin geram. Saya dan Ayu, kami sudah lama saling mengenal. Bahkan sebelum Mas Reza menikahi dia. Dulu, saya adalah tempatnya curhat, tempatnya mencari ketenangan. Tapi, setelah menikah dengan Mas Reza, dia kehilangan perhatian yang dulu sering saya berikan. Kami hanya saling menguatkan. Reza merasa darahnya mendidih. Saling menguatkan? Dengan cara seperti ini? Di rumah gue? Saat gue nggak ada? Ayu terisak. Mas, aku nggak bermaksud mengkhianati. Aku hanya kesepian. Aku butuh seseorang yang bisa selalu ada buat aku. Reza tertawa pahit. Jadi, karena gue kerja cari nafkah buat lo, buat rumah ini, buat masa depan kita. Lo malah merasa kesepian dan nyari pria lain? Pria yang lo tahu adalah tetangga kita sendiri. Ia menunjuk Ustaz Rahmat. Dan lo, sebagai seorang guru ngaji, lo nggak malu? Lo ngajarin moral ke orang lain, tapi lo sendiri malah ngelakuin hal kayak begini. Ustaz Rahmat menundukkan kepalanya. Saya salah, saya benar-benar salah. Namun, bagi Reza, penyesalan mereka sudah terlambat. Reza mengambil ponselnya dan memperlihatkan rekaman dari kamera tersembunyi. Wajah Ayu dan Ustaz Rahmat langsung berubah drastis. Dalam video itu, jelas terlihat bagaimana Ayu menyambut Ustaz Rahmat dengan penuh kehangatan. Bagaimana mereka berbicara dengan suara pelan seolah menyembunyikan sesuatu, dan bagaimana tas besar yang dibawa pria itu masuk ke dalam kamar. Lo masih mau bilang gue salah paham? Bentak Reza. Suaranya bergetar oleh emosi. Ayu menutupi wajahnya dengan kedua tangan, tangisannya semakin keras. Sementara itu, Ustaz Rahmat mundur beberapa langkah, seperti ingin lari dari kenyataan. Gue udah capek sama kebohongan ini, lanjut Reza. Gue nggak akan tinggal diam. Malam ini, lo keluar dari rumah gue. Dan lo. Reza menunjuk Ayu, lo bakal nerima akibat dari perbuatan lo. Ayu menggeleng panik. Mas,
Kita bisa bicara baik-baik. Aku nggak mau kehilangan kamu, aku masih cinta kamu. Reza menatapnya dengan tatapan penuh luka. Cinta? Lo nyebut ini cinta? Cinta nggak akan pernah seegois ini. Ayu, lo udah menghancurkan segalanya. Reza menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Ia menoleh ke arah Ustaz Rahmat yang kini menundukkan kepala dalam-dalam. Gue akan kasih tahu istri lo tentang ini semua. Biar dia tahu siapa lo sebenarnya. Biar dia yang mutusin apa yang akan terjadi sama rumah tangga lo. Ustaz Rahmat tersentak. Tolong, jangan. Istri saya, anak-anak saya. Reza menatapnya tajam. Lo pikir gue peduli? Lo pikir gue bisa diam aja setelah lo ngelakuin ini? Lo udah ngancurin rumah tangga gue. Rahmat, sekarang lo harus siap menerima akibatnya. Sementara itu, Ayu semakin putus asa. Mas, kalau kamu mau marah, aku terima. Tapi tolong, jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. Reza menatapnya dengan tatapan dingin. Gue nggak bisa tinggal dengan orang yang udah gue anggap keluarga. Tapi malah nusuk gue dari belakang. Mulai sekarang, kita selesai. Ayu. Ayu jatuh terduduk, tubuhnya lemas. Ustaz Rahmat perlahan melangkah mundur, lalu bergegas meninggalkan rumah. Sementara itu, Reza mengambil tasnya sendiri dan bersiap pergi. Aku nggak akan ninggalin rumah ini. Mas, ini rumah kita. Ayu berusaha bangkit dan menghentikan Reza. Namun, pria itu hanya menatapnya dengan sorot mata yang sudah kehilangan cahaya kasih. Mulai sekarang, ini bukan rumah kita lagi. Ini cuma tempat yang penuh pengkhianatan. Dengan langkah mantap, Reza keluar dari rumah itu, meninggalkan Ayu dalam tangisannya. Ia tidak menoleh lagi. Ia tahu, ini bukan akhir dari segalanya. Ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Sesuatu yang tidak lagi melibatkan kebohongan dan pengkhianatan. Reza melangkah keluar dari rumah dengan hati yang hancur. Namun ada tekad kuat dalam setiap langkahnya. Ia tak akan membiarkan pengkhianatan ini berlalu begitu saja. Malam itu, ia langsung menuju rumah seorang temannya, Arman, seorang mantan polisi yang kini bekerja sebagai detektif swasta. Gue butuh bantuan lo, men. Gue mau buktikan semuanya secara hukum. Ayu dan Rahmat harus mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan, ujar Reza, suaranya penuh amarah yang tertahan. Arman menatap sahabatnya dengan serius. Gue ngerti, Za. Kita bakal kumpulkan bukti yang lebih kuat. Kalau lo mau bawa ini ke jalur hukum, kita harus punya lebih dari sekadar rekaman kamera. Tanpa ragu, mereka menyusun rencana. Arman menyarankan untuk mengawasi Rahmat lebih lanjut. Jika pria itu telah berani berselingkuh dengan istri orang, kemungkinan besar ada bukti lain yang bisa memperkuat kasus ini. 2 hari setelah kejadian itu, Reza dan Arman berhasil mendapatkan informasi dari seorang warga sekitar yang mengaku pernah melihat Rahmat masuk rumah Ayu saat Reza tak ada. Lebih mengejutkan lagi, ada rumor bahwa Rahmat sudah sering menggoda beberapa ibu-ibu di sekitar lingkungan itu, memanfaatkan statusnya sebagai ustaz untuk mendapatkan kepercayaan. Jadi, bukan cuma istri gue? Gumam Reza, matanya berkilat marah. Arman mengangguk. Kalau kita bisa kumpulkan lebih banyak saksi, kita bisa bikin Rahmat kena pasal perzinaan. Tapi kita butuh Ayu buat ngaku juga. Reza menghela napas panjang. Ia tahu Ayu mungkin tak akan semudah itu mengakui kesalahannya. Tapi ia harus mencobanya. Malam itu, ia kembali ke rumahnya. Ayu masih di sana, wajahnya terlihat lelah dan matanya bengkak. Mas, aku tahu aku salah. Lirihnya, suaranya dipenuhi penyesalan. Kalau lo benar-benar nyesel, lo harus bantu gue buat Rahmat dapat hukuman yang sepantasnya. Balas Reza dengan tajam. Ayu terdiam. Matanya berkaca-kaca. Aku nggak mau menjerumuskan dia, Mas. Dia udah menjerumuskan lo. Ayu, lo pikir dia beneran peduli sama lo? Dia punya istri, dia punya keluarga, dan sekarang lo yang bakal jadi korban kalau ini semua ketahuan. Lo yang bakal disalahin, bentak Reza. Ayu menggigit bibirnya, tubuhnya bergetar. Jadi, apa yang harus aku lakukan? Reza menatapnya dalam-dalam. Lo mau benar-benar menebus kesalahan lo? Lo bantu gue buat bawa ini ke hukum. Ayu mengangguk pelan, meski jelas ada ketakutan di matanya.
Keesokan harinya, Reza, Arman, dan beberapa warga mendatangi rumah Rahmat. Istri Rahmat, Siti, yang sebelumnya tak tahu apa-apa, langsung menangis histeris saat melihat bukti-bukti yang diberikan oleh Reza. Kamu selingkuh sama perempuan lain. Kamu Ustaz. Rahmat, apa kamu nggak takut sama Tuhan? Teriak Siti, wajahnya penuh kemarahan dan luka batin. Rahmat mencoba membela diri. Ini semua hanya salah paham. Siti, aku bisa jelaskan. Namun, Ayu yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. Jangan bohong lagi, Rahmat. Aku sudah mengaku semuanya. Kita memang berselingkuh. Sontak, warga yang berkumpul mulai berbisik-bisik. Beberapa terlihat jijik dan marah dengan kelakuan Rahmat yang selama ini mereka hormati. Ini nggak bisa dibiarkan. Dia harus dihukum, teriak salah satu warga. Reza menatap Rahmat dengan penuh kebencian. Lo pikir lo bisa lolos? Gue udah laporin lo ke polisi. Kita lihat seberapa jauh lo bisa mengelak. Tak lama kemudian, polisi datang dan membawa Rahmat untuk diperiksa lebih lanjut. Istrinya pun langsung menggugat cerai, tak ingin lagi hidup bersama pria yang telah mengkhianatinya. Setelah Rahmat ditangkap, Ayu merasa dunianya runtuh. Ia kini bukan hanya kehilangan suaminya, tetapi juga reputasinya di lingkungan tempat ia tinggal. Banyak tetangga yang mulai menjauhinya. Bahkan, beberapa ibu-ibu yang dulu sering bergaul dengannya kini menghindari berbicara dengannya. Ia mencoba mencari pekerjaan, tetapi selalu gagal. Label, istri yang berselingkuh dengan guru ngaji, seakan sudah tertanam dalam dirinya. Bahkan, keluarganya sendiri kecewa kepadanya. Orang tuanya menolak menampungnya kembali karena malu dengan perbuatannya. Reza, meskipun masih sakit hati, merasa sedikit iba. Ia masih memiliki rasa tanggung jawab terhadap Ayu meskipun mereka sudah tidak bisa kembali seperti dulu. Gue nggak bakal ninggalin lo tanpa bantuan, Ayu. Tapi gue juga nggak bakal balik ke lo. Lo harus cari cara buat perbaiki hidup lo sendiri, kata Reza saat bertemu Ayu untuk terakhir kalinya. Ayu hanya bisa mengangguk. Air matanya kembali menetes. Aku nggak tahu harus mulai dari mana, Mas. Mulailah dari menerima konsekuensi. Lalu lo coba bangun hidup lo lagi, dengan cara yang benar. Setelah semua kekacauan itu, Reza memutuskan untuk meninggalkan rumah tersebut. Ia tak ingin lagi tinggal di tempat yang penuh kenangan buruk. Dengan berat hati, ia menjual rumah itu dan pindah ke kota lain, mencoba memulai kehidupan yang baru. Di kota barunya, Reza kembali berlayar dan fokus pada pekerjaannya. Namun, di sela-sela kesibukannya, ia mulai merasakan sesuatu yang sudah lama hilang, ketenangan. Namun, ia tahu, cerita ini belum sepenuhnya berakhir. Masih ada luka yang belum sembuh sepenuhnya, dan mungkin masih ada rahasia yang belum terungkap. Setelah kepindahannya ke kota lain, Reza mencoba menjalani kehidupan barunya dengan lebih tenang. Ia kembali fokus pada pekerjaannya sebagai pelaut, berusaha mengubur luka dan kenangan buruk yang telah menghancurkan rumah tangganya. Namun, meskipun secara fisik ia telah pergi jauh dari tempat itu, bayangan pengkhianatan Ayu dan Rahmat masih terus menghantuinya. Malam-malamnya sering diliputi mimpi buruk. Ia melihat wajah Ayu menangis, Rahmat tersenyum penuh kemenangan, dan dirinya sendiri terperangkap dalam lingkaran rasa sakit yang tak berujung. Bahkan ketika berada di tengah laut, di mana seharusnya pikirannya lebih jernih, ia tetap tidak bisa benar-benar melupakan semuanya. Lo nggak bisa terus-terusan begini, Za. Gue tahu lo sakit hati, tapi lo juga harus kasih kesempatan buat diri lo sendiri buat bahagia lagi, kata Arman saat mereka berbicara melalui telepon. Gue nggak tahu, men. Gue udah kehilangan kepercayaan sama orang. Rasanya semua orang punya kemungkinan buat ngelakuin hal yang sama kayak Ayu, jawab Reza dengan suara berat. Arman menghela napas. Gue ngerti, tapi lo juga nggak bisa hidup dalam bayang-bayang masa lalu terus. Lo butuh sesuatu buat ngejalani hidup lo dengan lebih baik. Reza tahu sahabatnya itu benar. Ia memang tak bisa selamanya terjebak dalam kemarahan dan dendam. Tapi bagaimana caranya melanjutkan hidup setelah dihancurkan sedemikian rupa? Suatu malam, ketika Reza baru saja tiba di pelabuhan setelah berbulan-bulan berlayar, ia menerima kabar mengejutkan dari seorang tetangga lamanya yang masih sering menghubunginya. Zah, lo udah dengar kabar tentang Ayu? Suara di ujung telepon terdengar ragu-ragu. Reza mengernyit. Belum. Kenapa emangnya? Dia sakit parah.
Sejak lo pergi, hidupnya makin hancur. Orang-orang menjauhinya, keluarganya juga nggak mau nerima dia. Sekarang dia sendirian, nggak ada yang ngerawat. Reza terdiam. Hatinya terasa bercampur aduk. Ada bagian dari dirinya yang masih marah dan ingin membiarkan Ayu merasakan penderitaan sebagai balasan atas perbuatannya. Tapi di sisi lain, ia tak bisa mengabaikan kenyataan bahwa Ayu pernah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Lo nggak perlu balik kalau lo nggak mau. Gue cuma mau kasih tahu aja. Lanjut tetangganya sebelum menutup telepon. Reza termenung lama setelah itu. Haruskah ia kembali dan melihat Ayu? Atau haruskah ia membiarkan masa lalunya tetap tertinggal? Setelah 2 hari berpikir, Reza akhirnya memutuskan untuk kembali ke kota lamanya. Bukan karena ia ingin kembali ke Ayu, tetapi lebih karena ia ingin melihat sendiri bagaimana keadaan wanita yang dulu pernah ia cintai. Ia ingin memastikan bahwa ia benar-benar sudah selesai dengan perasaannya. Ketika sampai di rumah yang dulu ia tinggali, ia mendapati Ayu dalam kondisi yang menyedihkan. Tubuhnya kurus kering, matanya cekung, dan wajahnya pucat pasi. Ia terbaring lemah di tempat tidur, nyaris tak berdaya. "Mas!" Suara Ayu lirih ketika melihat Reza berdiri di ambang pintu. Reza menatapnya tanpa ekspresi. "Gimana keadaan lo?" Ayu tersenyum tipis, meski air matanya mulai mengalir. "Aku nggak nyangka kamu masih mau datang. Aku pikir kamu udah benar-benar ninggalin aku." "Gue cuma mau lihat keadaan lo," jawab Reza dingin. "Gue nggak di sini buat balikan atau maafin lo." Ayu mengangguk pelan, lalu menundukkan kepala. "Aku ngerti. Aku pantas dapat ini semua, Mas. Aku udah ngancurin rumah tangga kita. Aku udah ngehancurin kepercayaan kamu. Dan sekarang, aku harus bayar semuanya." Reza terdiam sejenak, lalu berkata, "Lo butuh bantuan?" Ayu terkejut mendengar pertanyaan itu. Matanya berbinar sesaat. Tetapi kemudian ia menggeleng. "Aku nggak mau ngerepotin kamu lagi, Mas. Aku cuma pengen kamu tahu kalau aku nyesel. Dan aku berharap kamu bisa hidup bahagia tanpa harus terus mikirin aku." Reza menghela napas panjang. Ia tahu Ayu memang telah menyesali semuanya. Tetapi penyesalan itu tidak bisa menghapus apa yang telah terjadi. Meskipun begitu, melihat Ayu dalam keadaan seperti ini membuatnya sadar bahwa membiarkan dendam menguasainya hanya akan membuatnya semakin terjebak di masa lalu. Setelah memastikan Ayu mendapat perawatan yang layak, Reza memutuskan untuk pergi lagi. Kali ini, bukan untuk melarikan diri, tetapi untuk benar-benar memulai hidup baru. Ia kembali ke pekerjaannya, tetapi kali ini dengan hati yang lebih ringan. Ia menyadari bahwa mengikhlaskan bukan berarti melupakan, tetapi membebaskan diri dari belenggu kebencian dan luka. Dalam perjalanan hidupnya yang baru, Reza mulai membuka hatinya sedikit demi sedikit. Ia sadar bahwa tidak semua orang akan mengkhianatinya seperti Ayu, dan bahwa masih ada kebahagiaan yang bisa ia raih jika ia berani melangkah maju. Namun, apakah benar semua luka bisa sembuh dengan waktu? Ataukah masa lalu akan kembali menghantuinya suatu hari nanti? Waktu berlalu, dan Reza mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia tidak lagi terbelenggu oleh kemarahan dan rasa sakit yang dulu menghantuinya. Perjalanan panjang yang telah ia lalui memberinya banyak pelajaran tentang kehidupan, keikhlasan, dan harapan. Suatu hari, di sebuah pelabuhan di kota tempatnya bekerja, Reza bertemu dengan seorang wanita bernama Nadine. Nadine adalah seorang dokter yang sering melakukan perjalanan ke berbagai daerah untuk memberikan bantuan medis kepada masyarakat pesisir. Perkenalan mereka terjadi secara tidak sengaja ketika Reza membantu Nadine membawa barang-barangnya yang hampir jatuh saat ia turun dari kapal. "Terima kasih, Pak. Mas," kata Nadine dengan senyum hangat. "Reza. Panggil aja Reza," jawabnya singkat. Dari pertemuan kecil itu, hubungan mereka perlahan berkembang. Nadine adalah sosok yang penuh empati dan perhatian. Ia tidak pernah mendesak Reza untuk bercerita tentang masa lalunya, tetapi selalu ada untuk mendengarkan ketika Reza ingin berbagi. Kebaikan dan ketulusan Nadine perlahan membuka kembali hati Reza yang telah lama tertutup. Meskipun Reza mulai menemukan kebahagiaan baru, ia tahu ada satu hal terakhir yang harus ia lakukan sebelum benar-benar melangkah maju, memaafkan Ayu sepenuhnya. Walaupun ia sudah tidak menyimpan dendam, ia ingin memastikan bahwa dirinya telah benar-benar ikhlas dan bisa menutup babak kelam dalam hidupnya. Suatu hari,
Ia kembali ke kota lamanya dan mengunjungi Ayu yang kini tinggal di rumah kecil sederhana, menjalani kehidupan yang jauh lebih sulit dari sebelumnya. Ayu tampak lebih sehat, tetapi jelas kesepian dan penuh penyesalan. Ketika melihat Reza datang, mata Ayu berkaca-kaca. Aku nggak nyangka kamu masih mau datang. Reza duduk di hadapannya dan tersenyum tipis. Gue cuma mau bilang satu hal. Ayu, gue udah maafin lo. Nggak ada dendam, nggak ada kebencian. Gue cuma mau kita berdua bisa lanjut hidup dengan tenang. Ayu terisak pelan. Terima kasih, Mas. Itu lebih dari cukup buat aku. Aku harap kamu bisa menemukan kebahagiaan yang pantas kamu dapatkan. Reza mengangguk, lalu bangkit berdiri. Ia merasa beban besar yang selama ini menekannya akhirnya lepas. Ia telah menutup lembaran lama, dan kini siap menulis kisah baru dalam hidupnya. Beberapa bulan setelah pertemuannya dengan Ayu, Reza dan Nadine semakin dekat. Nadine membawa warna baru dalam kehidupan Reza. Ia bukan hanya kekasih, tetapi juga sahabat yang selalu mendukungnya. Suatu hari, saat mereka duduk di tepi pantai menikmati matahari terbenam, Nadine menatap Reza dengan lembut. Kamu kelihatan lebih bahagia sekarang. Reza tersenyum. Mungkin karena gue udah belajar buat ngelepasin yang harus dilepas dan menghargai apa yang gue punya sekarang. Nadine menggenggam tangan Reza. Kalau begitu, aku harap aku bisa jadi bagian dari hidupmu, sekarang dan seterusnya. Reza menatapnya, lalu mengangguk mantap. Gue juga berharap hal yang sama. Beberapa bulan kemudian, Reza dan Nadine menikah dalam sebuah acara sederhana di tepi pantai, tempat yang menjadi saksi perjalanan mereka. Reza yang dulu penuh luka dan dendam, kini telah menemukan kebahagiaan sejati. Ia menyadari bahwa hidup memang penuh liku, tetapi selalu ada kesempatan untuk bangkit dan menemukan cinta yang lebih baik. Di ujung badai, akhirnya Reza menemukan cahayanya.